Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya Ananda semua? Semoga sehat dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baiklah Ananda, materi kita hari ini adalah tentang sistem reproduksi manusia. Kita ketahui reproduksi atau berkembang biak adalah ciri utama setiap makhluk hidup, termasuk manusia. Jadi reproduksi adalah menghasilkan keturunan baru dan bertujuan untuk mempertahankan kelestarian keturunannya. Nah, Ananda, materi sistem reproduksi manusia akan kita bagi menjadi 4 submateri. Yang pertama, pembelahan sel. Yang kedua, sistem reproduksi laki-laki. Yang ketiga, sistem reproduksi perempuan. Dan yang keempat, kelainan atau gangguan pada sistem reproduksi manusia. Baik Ananda, kita mulai submateri pertama, pembelahan sel. Ananda tentu sudah mengetahui bahwa setiap makhluk hidup tubuhnya dibangun oleh sel, termasuk manusia. Sel itu sendiri hidup, maka juga melakukan perkembangbiakan. Sel melakukan perkembangbiakan dengan membelah diri. Nah, kita lihat bagaimana proses pembelahan sel. Pembelahan sel adalah proses pembelahan sel induk menjadi sel anakan sehingga sel anak memperoleh informasi genetik yang sama dari sel induk. Perlu Ananda ketahui bahwa di dalam inti sel ada suatu struktur penting yang bernama kromosom yang berperanan penting di dalam proses pembelahan sel. Nah, untuk lebih jelasnya, Ananda bisa memperhatikan gambar ini. Ini adalah gambar kromosom secara umum. Perhatikan ini ada sentromer. Ini nanti berperan di dalam proses pembelahan sel. Sebenarnya pembelahan sel secara umum dapat berlangsung dengan 3 cara. Yang pertama, amitosis, yaitu pembelahan sel tanpa tahapan. Yang kedua dan yang ketiga adalah mitosis dan meiosis, yaitu pembelahan sel melalui tahapan yang berkesinambungan. Baik Ananda, mari kita lihat pembelahan sel yang pertama. Jadi, pembelahan amitosis adalah pembelahan sel secara langsung, di mana sel induk akan membelah menjadi 2 sel anakan yang sama dengan sel induknya. Biasanya proses pembelahan secara amitosis ini terjadi pada makhluk-makhluk hidup bersel satu, misalnya bakteri dan amoeba. Baik, kita lihat pembelahan sel yang kedua yaitu secara mitosis. Pembelahan mitosis itu bertujuan untuk proses pertumbuhan dan mengganti sel-sel tubuh yang rusak. Jadi, pembelahan mitosis terjadi pada sel tubuh atau sel somatik. Pembelahan mitosis mengalami pembelahan 1 kali, sehingga dihasilkan 2 sel anakan yang identik dengan sel induk. Artinya, jumlah kromosom sel anak sama dengan jumlah kromosom sel induk. Baik Ananda, proses pembelahan mitosis itu mengalami fase-fase atau tahap-tahap pembelahan, yaitu profase, metafase, anafase, dan telofase. Dan setiap proses pembelahan mitosis itu diantarai dengan fase interfase. Baik, kita lihat tahap-tahap pembelahan sel secara mitosis. Pada proses
pembelahan tahap profase, perhatikan sentriol akan memisah dan bergerak menuju ke arah kutub yang berlawanan. Selanjutnya diikuti dengan munculnya benang-benang spindel yang menghubungkan kedua sentriol. Sementara itu, benang-benang kromatin akan memendek dan menebal, sehingga membentuk dua kromosom yang sama atau homolog. Selanjutnya, terjadi penghilangan membran inti dan anak inti. Tahap kedua adalah metafase. Kita lihat kromosom sudah berpasangan dan menempatkan diri pada bidang ekuator atau bidang pembelahan. Terlihat jelas benang-benang spindelnya. Selanjutnya, pada fase anafase, kromosom dan duplikatnya akan bergerak menuju kutub-kutub yang berlawanan. Nah, pada fase telofase, kromosom sudah sampai pada masing-masing kutubnya. Maka berlahan-lahan membran inti kembali terbentuk, maka diikuti dengan membran sitoplasma. Maka dihasilkanlah dua sel anakan yang sifatnya sama dengan sel induk. Nah, selanjutnya akan kembali terjadi fase interfase atau fase persiapan untuk pembelahan sel berikutnya. Pada saat interfase, akan terlihat jelas inti sel dan anak inti. Dan kromosom itu masih berupa benang-benang halus atau kromatin. Demikian Ananda pembelahan mitosis. Kita lanjutkan dengan pembelahan meiosis. Pembelahan meiosis bertujuan untuk membentuk sel-sel kelamin. Jadi, pembelahan meiosis terjadi pada sel kelamin jantan maupun pada sel kelamin betina. Pembelahan meiosis mengalami dua kali pembelahan, sehingga disebut dengan meiosis 1 dan meiosis 2. Pembelahan meiosis akan menghasilkan 4 sel anakan yang berbeda dengan sel induknya. Artinya, jumlah kromosom sel anak setengah dari jumlah kromosom sel induk. Baik Ananda, untuk lebih jelasnya, mari kita lihat gambar berikut ini. Pada tahapan meiosis pertama, mulai dari profase 1, metafase 1, anafase 1, sampai telofase, prosesnya berlangsung sama seperti proses pembelahan mitosis. Dan dihasilkan 2 sel anakan. Baru nanti 2 sel anakan pada pembelahan meiosis 1 melanjutkan proses pembelahan sehingga dihasilkan 4 sel anakan yang memiliki jumlah kromosom setengah dari jumlah kromosom sel induknya. Demikian Ananda pembelajaran kita tentang pembelahan mitosis dan meiosis. Semoga Ananda bisa memahami, dan untuk lebih memperkaya pengetahuan Ananda, silakan baca buku literasi IPA kelas 9 atau buku-buku sumber lain yang berhubungan. Dan selanjutnya, mari Ananda perhatikan tugas yang akan Ananda kerjakan ini. Terima kasih atas perhatian Ananda semua. Semoga bermanfaat. Salam sehat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.